Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rina Samalo, kelas A2 Manajemen, NPM 191111057. Di sini saya akan mengerjakan soal MIT Manajemen Operasional. Yang pertama, Soal yang pertama, jelaskan suatu perusahaan, bagaimana perubahan input menjadi output dan kendala apa yang dihadapi dan bagaimana cara pemecahan kendala tersebut. Kemudian soal kedua, hitung jalur kritis suatu pekerjaan dengan menggunakan AOA. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Jawaban nomor 1 yaitu input dan output dari sebuah perusahaan membentuk interaksi dengan lingkungannya. Input mengacu kepada segala hal, mau wujud dan tidak mau wujud, yang mengalir ke dalam proses dari lingkungan seperti bahan mentah, bagian komponen, energi, data, dan pelanggan yang membutuhkan layanan. Baja, ban, dan bagian-bagian lain adalah contoh input dari lingkungan ke dalam sebuah pabrik perakitan mobil. Kemudian output adalah segala hal, mau wujud dan tidak mau wujud, yang mengalir dari proses kembali lagi ke lingkungan, seperti produk jadi, informasi yang sudah diproses, bahan, energi, uang tunai, dan pelanggan yang merasa puas. Sebagai contoh, mobil keluar sebagai output dari sebuah pabrik perakitan ke lingkungan. Manakala input mengalir melewati proses, maka ia diubah dan keluar sebagai output. Sebagai contoh, bahan-bahan mentah mengalir melewati sebuah proses manufacturing dan keluar sebagai barang jadi. Demikian pula halnya, data mengalir melewati sebuah proses akunting dan keluar sebagai laporan keuangan. Dan faktur dalam dolar atau piutang mengalir melalui sebuah proses pembuatan tagihan dan penagihan dan keluar sebagai piutang yang tertagih atau tunai. Bagaimana cara pemecahan kendala tersebut? Cara pemecahan kendala tersebut yaitu yang pertama, tentukan masalah. Yang kedua, uraikan masalah. Yang ketiga, tetapkan target. Yang keempat, analisis akar masalah. Yang kelima, kembangkan solusi. Yang keenam, implementasi solusi. Yang ketujuh, pantau proses dan hasilnya. Yang terakhir, kedelapan, standarisasi dan saling berbagi kesuksesan. Sekarang kita masuk pada penjelasan. Yang pertama, activity dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian masuk ke IP atau juga bisa dibilang immediate precedor. IP dari activity A yaitu kosong atau juga bisa dibilang tidak memiliki kegiatan atau tidak ada yang mendahului. Kemudian B mengikuti A, C mengikuti A, D mengikuti B, E mengikuti B dan C, F mengikuti D, G mengikuti D, H mengikuti E dan F, I mengikuti G dan H. Kemudian untuk time dari activity A yaitu 6, time dari activity B yaitu 7, time activity dari C yaitu 6, D 5, E 7, F 5, G 6, H 7, I 5. Sekarang kita masuk pada metode AOA. Yang pertama, activity A. Activity A, time-nya yaitu 6, ES-nya sama dengan 0, LS-nya juga 0. Mengapa 0? Karena activity A tidak memiliki kegiatan. Jadi ES-nya dan LS-nya sama dengan 0. Kemudian masuk ke activity B, B mengikuti A. Activity B memiliki time sama dengan 7, ES-nya sama dengan 6. Mengapa 6? Karena 0 tambah 6 sama dengan 6. Kemudian untuk activity C mengikuti A. Time-nya sama dengan 6, ES-nya sama dengan 6. Mengapa 6? Karena C mengikuti A. Kemudian masuk ke activity D. D mengikuti B. Time dari activity D sama dengan 5, ES-nya sama dengan 13. Kenapa 13? Karena 7 tambah 6 sama dengan 13. Kemudian masuk ke activity E. Activity E mengikuti B dan C. Activity E, time-nya sama dengan 7, ES-nya sama dengan 13. Kenapa 13? Karena 6 tambah 7 sama dengan 13. Kemudian masuk ke activity F. Activity F mengikuti D. Activity F memiliki time sama dengan 5, ES-nya sama dengan 18. Kenapa 18? Karena mengikuti D.
13 tambah 5 sama dengan 18. Kemudian masuk ke activity G. G mengikuti D. Activity G memiliki time sama dengan 6, ES-nya sama dengan 18. 18 karena mengikuti D, 5 tambah 13 sama dengan 18. Masuk pada activity H. H mengikuti E dan F. Activity H memiliki time sama dengan 7, ES sama dengan 23. Mengapa 23? Karena mengikuti E dan A. F yaitu 18 tambah 5 hasilnya 23. Kemudian masuk ke activity I. I mengikuti G dan H. Activity I memiliki time sama dengan 5, ES-nya sama dengan 30. Mengapa 30? Karena 7 tambah 23 sama dengan 30. Sekarang kita masuk pada EF. Untuk mencari EF-nya yaitu time ditambah dengan kolom ES. Jadi 6 tambah 0 sama dengan 6. Kemudian 7 tambah 6 sama dengan 13. Kemudian 6 tambah 6 sama dengan 12. 5 tambah 13 sama dengan 18. 7 tambah 13 yaitu 20. 5 tambah 18 sama dengan 23. 6 tambah 18 sama dengan 24. 7 tambah 23 sama dengan 30. 5 tambah 30 sama dengan 35. Kemudian lanjut untuk mencari LS-nya itu dimulai dari belakang. Sedangkan kalau EF tadi dimulai dari depan. Lanjut untuk mencari EF dari belakang, kita tulis EF-nya. Jadi LS-nya sebelumnya jumlah dari EF-nya keseluruhannya yaitu kita tulis EF sama dengan 35. Nah, jadi karena LS-nya dimulai dari belakang, 35 dikurang 5, hasil LS-nya sama dengan 30. Nah, kita tulis hasil LS-nya sama dengan 30. Kemudian 30 dikurang 6, hasilnya yaitu 24. LS-nya dari activity G yaitu 24. Jadi kita tulis 24. Lanjut untuk LS-nya. Untuk mencari LS-nya itu dimulai dari belakang. Kalau EF tadi yang sebelumnya itu dimulai dari depan. Jadi untuk mencari LS-nya kita tulis keseluruhan EF-nya sama dengan 35. Jadi dimulai dari 35 dikurang 5 sama dengan LS-nya 30 untuk activity I. Kemudian untuk activity G, 30 dikurang 6 sama dengan LS-nya 24. Kemudian untuk activity H, 30 dikurang 7, LS-nya sama dengan 23. Kemudian untuk activity F, 23 dikurang 5 sama dengan LS-nya 18. Lalu 23 dikurang 7, activity E sama dengan LS-nya 16. Lanjut untuk activity C, yaitu 13 dikurang 6, jadi LS-nya sama dengan 7. Lanjut untuk activity B, 13 dikurang 7, LS-nya sama dengan 6. Kemudian yang terakhir untuk activity A, 6 kurang 6, hasilnya LS dari activity A yaitu 0. Sekarang untuk memasukkan LS-nya kita mulai dari bawah. Yang pertama tadi LS dari activity I sama dengan 30. Kemudian activity dari H yaitu 23. Lanjut, kemudian untuk LS dari activity G yaitu 24.
Lanjut, untuk activity F, LS-nya yaitu 18. Kemudian untuk activity E, LS-nya sama dengan 16. Kemudian untuk LS activity D yaitu 13. Lanjut, LS untuk activity C yaitu 7. Kemudian LS untuk activity B sama dengan 6. Lanjut untuk activity A, LS-nya sama dengan 0. Lanjut untuk mencari LF-nya yaitu kolom LS ditambah dengan kolom time. Jadi itu pun dimulai dari bawah. Jadi 30 ditambah 5 sama dengan 35. Kemudian 23 tambah 7 sama dengan 30. Kemudian 24 tambah 6 sama dengan 30. Kemudian 18 tambah 5 sama dengan 23. Kemudian 16 tambah 7 sama dengan 23. Kemudian 13 tambah 5 sama dengan 18. Kemudian untuk activity C, 7 tambah 6 sama dengan 13. Kemudian untuk activity B, 6 tambah 7 sama dengan 13. Kemudian untuk activity A, 0 tambah 6 tetap 6. Untuk mencari kolom I, yaitu LF kurang EF, LS kurang ES. 6 kurang 6 sama dengan 0, 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi S-nya sama dengan 0. Kemudian 13 kurang 13, 0, 6 kurang 6 sama dengan 0. Lanjut untuk activity C, 13 kurang 12, 1, 6 kurang 1, 7 kurang 6, 1. Lanjut untuk activity D, 18 kurang 18, 0, 13 kurang 13, 0. Lanjut activity E, 23 kurang 20 sama dengan 3, 16 kurang 13 sama dengan 3. Lanjut, 23 kurang 23 sama dengan 0, 18 kurang 18 sama dengan 0. Lanjut untuk activity G, 30 dikurang 24 sama dengan 6, 24 kurang 18 sama dengan 6. Lanjut untuk activity H, 30 kurang 30 sama dengan 0, 23 kurang 23 sama dengan 0. Lalu kemudian untuk activity I, 35 kurang 35 sama dengan 0, 30 kurang 30 sama dengan 0. Selanjutnya sekarang kita masuk pada lintasan. Jangan lupa dengan lintasannya. Kita tulis di bawah lintasan. Untuk lintasan pertama, A, B, D, G, I. Kita tulis A, B, D, G, dan I sama dengan nilai dari T-nya itu ditambahkan. Jadi nilai T dari activity A sama dengan 6 ditambah dari activity B, nilai T-nya sama dengan 7. Activity D, T-nya sama dengan 5. Activity G, T-nya sama dengan 6. Activity I, T-nya sama dengan 5. Hasilnya yaitu 29. Kemudian lanjut untuk lintasan kedua. Lintasan kedua yaitu A, B, D, F, H, dan I. A, B, D, F, H, dan I. Sama juga kayak tadi, nilai T-nya ditambahkan yaitu sama dengan 35. Kemudian untuk lintasan ketiga yaitu A, C, G, H, dan I. A, C, G, H, dan I. Sama juga kayak tadi, nilai T-nya ditambahkan yaitu sama dengan 31. Nah,
sekarang kita udah mendapat lintasannya. Sekarang kita mencari jalur kritisnya. Untuk mencari jalur kritisnya yaitu yang bernilai 0. Jadi di sini yang bernilai 0 yaitu activity A, activity B, activity D, activity F, activity H, dan activity I. Jadi ini yang merupakan jalur kritis, dan untuk lintasannya yang paling terbesar yaitu lintasan kedua A, B, D, F, H, I, yaitu sama dengan 35. Jadi jalur kritisnya yaitu A, B, D, F, H, dan I.